Mau tahu nggak cara manfaatin router bekas WiFi yang sudah nggak terpakai agar bisa kita gunain kembali? Jadi nanti bisa kita bagi-bagi sinyal ke ruangan yang kira-kira kurang hanya menggunakan kabel jaringan. Jadi teman-teman kalau punya router bekas WiFi kayak gini jangan dibuang dulu ya. Pertama kita pastiin dulu bahwa ini masih menyala. Oke, ini udah saya colokin ya. Dan ternyata ini routernya masih berfungsi. Kelihatan nggak lampunya masih menyala ya. Nah, ini lampu merah berkedip karena kabel optiknya nggak kita sambung. Pertama kita reset dulu pakai yang buat nyolokin SIM card bisa. Ini untuk lubang meresetnya macam-macam ya, ada yang di samping sini, di bawah, di atas. Kebetulan punya saya ada di samping sebelah kanan. Kita colok aja, tahan kurang lebih 5-10 detik sampai lampunya ini mati semua terus menyala kembali, berarti proses reset udah selesai. Nah, ini udah seperti ini berarti udah terreset. Ya, untuk langkah selanjutnya kita siapkan handphone untuk menyeting routernya ya. Ini di sini saya menggunakan handphone Samsung. Coba kita tes dulu, kita cek di WiFi apakah udah kebaca. Ini kalau habis di reset ini biasanya namanya aneh ya, dia namanya nama-nama nggak jelas lah, kayak CMH lah, XM apa gitu, pokoknya nama-nama yang nggak umum. Ini belum kelihatan ya, kita refresh dulu. Kita refresh terus sampai kelihatan. Nah, ini udah kelihatan tuh ya, CMCC. Ini kita pastikan ya, ini router kita. Namanya pasti ada di bagian belakang. CMCC bla 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 bla. Nah, ini pasti sama nih sama nomor sama WiFi yang udah kesambung sama kita. Kita klik aja untuk sandinya, biasanya ada di bawahnya ya. Di belakang router tuh ada sandinya. Ada 8 angka. Kebetulan sandi saya kodenya HSG HS9 GKCC. Bisa dilihat di belakang router. Udah sama ya. Ya, setelah sambung sini kita tinggal pencet di bagian pengaturan, lalu kita pilih kelola router. Nanti di sini kita disuruh masuk ke akun WiFi-nya. Di sini biasanya untuk user sama passwordnya ada yang admin, ada yang user doang. Kebetulan yang saya pakai saat ini tuh untuk admin dan usernya, password dan usernya itu pakai namanya admin. Tinggal kita masukin aja usernya admin, passwordnya admin, lalu kita sign in. Nah, setelah berhasil masuk, di sini kita atur dulu ya di bagian LAN. Kita cari di sini LAN untuk mengganti IP-nya. Nah, ini kalau IP-nya nggak diganti,
kadang suka nggak bisa connect. Nah, di bagian sininya nanti di belakangnya itu kita rubah ya. Di sebelum terakhirnya bisa kita rubah pakai angka berapa ataupun kita tambahin. Kebetulan di sini mau saya tambahin aja dengan angka 0. Jadi 192.168.10.1. Nah, di bagian sininya kita rubah juga, kita tambahin angka 0. Dan yang di bawahnya juga sama, kita tambahin juga dengan angka 0. Untuk selebihnya kita abaikan aja. Maaf, ini salah nih. Bawahnya kita tambahin angka 0. Oke, yang bawahnya kita biarin aja ya. Nah, setelah ini tinggal kita submit. Ini nanti WiFi akan restart lagi dari handphone kita. Dan dia nggak bakal bisa diakses kalau kita nggak mulai dari awal lagi. Karena IP-nya udah kita ganti. Nah kan, kalau begini kita masuk lagi ke menu WiFi-nya. WiFi kita cari yang tadi udah kita WiFi kita. Kelola router lagi, kayak langkah pertama masukin untuk user dan passwordnya. Kita masukin admin, bawahnya juga admin lagi. Oke, untuk proses pergantian IP-nya ini kita udah berhasil dengan menambahkan angka 0 di belakang angka 1 sebelum angka terakhir. Setelah ini kita ganti namanya. Kita pergi ke network. Nanti kita cari yang SSID. Ini udah yang tadi ya, yang IP-nya kita ganti. Sekarang kita ke network. Kita cari SSID setting. Oke, ini udah ketemu. Lalu di sini kita ganti aja kira-kira sesuai yang kita inginkan. Kebetulan WiFi pertama saya namanya Cadut. Di sini saya mau ganti nama jadi Cadutin aja. Ya, setelah kita ganti, kita submit lagi. Dan WiFi-nya akan otomatis mengulang kembali. Kita masuk ke WiFi lagi. Apakah namanya berubah? Ternyata sudah berubah ya, jadi Cadutin. Kita pencet lagi. Ini untuk sandi masih sandi yang tadi yang di belakang router. Di langkah ini kita mau mengganti sandi jadi sesuai yang kita inginkan. Kita masukin dulu sandi yang di belakang router. Kita tekan lagi gambar gear, terus kelola router. Nah, di proses ini kita tunggu 5 menitan. Setelah 5 menit kita tes lagi. Kita kelola router lagi. Nah, ini udah bisa kebuka.
kita masuk lagi ke menu WiFi-nya, tekan admin, bawahnya juga sama admin. Maaf nih, malah salah kepencet. Oke, setelah ini kita sekarang mau mengganti sandinya. Kita pergi lagi ke network. Nanti di bawah SSID setting yang tadi itu ada tulisan security atau keamanan ya. Nah, dia ada di sini. Kita tekan aja yang security di bawah tulisan SSID setting. Nah, di sini kita ganti aja sandinya. Ini kan masih sandi yang di belakang router nih. Nah, kita ganti sesuai kemauan kita ya, 6 angka. Oh, maaf, kurang, berarti kita coba 7 angka. 7 angka masih belum bisa, tambahin 1 angka lagi. Ya, berhasil, ternyata harus 8 angka. Setelah ini tinggal kita submit. Lalu kita masuk lagi ke WiFi. Kita pencet lagi cadutin yang tadi udah kita bikin. Nah, dia sandinya udah pakai sandi yang baru kita bikin tadi. Oke, di sini udah berhasil masuk di tahap terakhir. Nah, kita karena mau menyambungkan sinyalnya lewat kabel jaringan menggunakan router yang saat ini kita pakai. Jadi kita harus merubah checklistan yang ada di bagian DNS-nya. Kita masuk lagi ke menu IP-nya. Setelah ini kita pergi ke bagian LAN yang tadi kita menambahkan angka 0 di IP-nya itu. Nah, di bagian sini ya teman-teman, ini ada enable DHCP server. Ini nanti checklistnya kita matiin, kita pindah ke yang aksin ISP DNS. Nah, setelah ini tinggal kita submit lagi. Ini setelah proses ini nanti kita udah nggak bisa mengakses menu WiFi-nya untuk mengganti sandi atau apapun. Kalau kita mau ganti sandi lagi, kita ulangi proses dari awal ya. Kita reset dari routernya lagi dan kita setting lagi seperti yang tadi. Oke, sekarang kita tinggal sambungin kabel jaringan di router yang ini. Ini nanti walaupun udah kita sambungin, dia tetap menyala, itu nggak apa-apa ya. Jangan dihiraukan. Karena kita nggak memakai kabel optik, kita makanya kabel jaringan dari WiFi yang udah ada. Ya oke, langsung aja kita eksekusi. Nah, ini kabel optiknya ya. Kita nggak pakai, nanti kita makainya kabel jaringan. Nah, itu router yang saat ini saya pakai. Nah, ini kabel jaringannya. Ini udah saya sambungin di kabel jaringan. Nanti kita masukin di mana aja. Nanti saya mau pakai di
yang nomor satu. Nah, setelah kita sambungin kayak gini nih, kabel optik yang lama nih nggak kita pakai, jadi dia indikator merah tetap menyala, itu nggak apa-apa karena kita nggak pakai kabel optik, kita makainya kabel jaringan yang kesambung ke router utama. Sekarang tinggal kita cek kembali apakah udah bisa diakses dan tersambung internet. Ini routernya baru bisa colokin ya, jadi kita harus menunggu dulu karena dia masih proses restart. Oke, kita refresh lagi sampai wifi yang baru kita bikin tadi udah ketemu. Nah, ini udah keluar ya, cadutin, kita klik aja. Ya, berhasil ya teman-teman, terhubung. Kita coba buka internet, apakah lancar. Oke, udah lancar ya. Sekian tutorial dari saya, semoga berguna.